Selamat siang teman-teman, balik lagi sama aku Adelia Putri. Jadi hari ini aku bakalan buat podcast dan ini podcast pertamaku. Dan kebetulan aku ngundang salah satu narasumber aku, Kak Heri. Dia adalah salah satu ketua di organisasi KESA atau kelompok studi tentang desa. Jadi untuk lebih kenal, kita persilahkan dulu Kak Heri untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Heri Kabut, biasa dipanggil Heri. Sekarang saya menjabat sebagai Kepala Desa Kelompok Studi Tentang Desa periode 2020-2021. Oke. Gimana nih Kak Heri kabarnya? Puji Tuhan, kabar baik walaupun pandemi ya. Kita tetap melangsungkan aktivitas seadanya saja. Intinya jangan terlalu banyak keluar dari kos-kosan. Ya, benar sekali. Oke Kak Heri, jadi aku baru pertama kali ya dengar kata KESA ini. Jadi mungkin Kak Heri bisa ceritain sedikit organisasi KESA ini seperti apa sih? Oke, baik, saya akan menceritakan sedikit atau secara singkat sejarah KESA itu seperti apa. Jadi KESA itu akronim dari Kelompok Studi Tentang Desa. Nah, Kelompok Studi Tentang Desa merupakan suatu wadah belajar yang bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa-mahasiswi yang sedang berkuliah di Jogja dari program studi manapun dan dari kampus manapun. Dan KESA ini berdiri sejak tahun 2014, tepatnya tanggal 25 Oktober. Sekarang sudah memasuki tahun ke-7. Jadi para pendahulunya dulu ya memang para pendahulunya salah satunya dari APMB, dari Sanata Dharma juga. Jadi mereka sepakat untuk membentuk suatu kelompok studi karena memang waktu itu mereka mengamati bagaimana dinamika mahasiswa di Jogja yang memang kebanyakan organisasi itu tidak menaruh perhatian secara serius di dalam dinamika belajar atau studi. Jadi itu sih secara singkatnya. Lalu di dalam kelompok studi tentang desa, struktur kepengurusannya itu menyerupai struktur yang terbentuk di desa. Nah, itu makanya saya disebut sebagai kepala desa. Lalu nanti ada sekretaris desanya, ada bendahara desanya, lalu kemudian ada urusan, dan di KESA itu ada 4 urusannya. Urusan akademik, urusan media dan publikasi, urusan pemberdayaan perempuan, dan urusan humas. Jadi KESA ini betul-betul kayak di dalam sebuah lingkungan desa. Ya. Itulah ciri khas dari KESA ya. Karena sepengetahuan kami, ciri khas dari KESA itu adalah bagaimana pertama tadi soal fokus kajiannya yang berbicara khusus tentang desa, lalu kemudian juga strukturnya, karena memang dia harus menyerupai struktur yang ada di desa. Jadi di sini aku ada beberapa pertanyaan untuk Kak Heri terkait tugas-tugas Kak Heri nih sebagai seorang pemimpin. Jadi sebagai seorang pemimpin tentu Kak Heri pasti punya motivasi tersendiri untuk mengikuti organisasi ini. Apalagi sekarang menjabat sebagai ketua yang ke-7 ya Kak kalau nggak salah. Jadi apa sih kira-kira motivasi pribadi Kakak untuk ikut dalam organisasi ini? Oke, baik. Dulu saya masuk Jogja, saya tidak terlalu mengenal banyak sih tentang KESA ini. Tapi memang ada beberapa teman saya yang sudah terlebih dahulu masuk ke Jogja, turut bergabung di KESA. Tapi sekali lagi saya tidak mengetahui informasi yang banyak tentang KESA. Kemudian pada hari terakhir ospek ada kan sosialisasi dari organisasi-organisasi internal kampus maupun organisasi eksternal. Nah, ketemulah saya dengan pengurus-pengurus KESA yang waktu itu mempromosikan KESA. Dan saya langsung tertarik. Dan waktu itu saya hanya memilih KESA sebagai organisasi tempat saya belajar. Lalu kemudian 2 tahun berjalan, akhirnya saya merasa bahwa saya mempunyai rasa kepemilikan terhadap KESA. Sehingga itu kemudian membangkitkan niat saya untuk menjadi kepala desa. Jadi karena sudah ada rasa kepemilikan melihat KESA itu sebagai rumah, jadi mau tidak mau saya juga mesti mengambil tanggung jawab di dalam
dalam merawat rumah lah seperti itu. Jadi berangkat dari motivasi itu sih, kemudian saya memilih untuk menjadi kepala desa. Dan syukur teman-teman mempercayakan saya dengan mempercayakan saya untuk menjadi kepala desa. Terus gimana perasaannya setelah masuk terus sekarang tiba-tiba udah menjabat sebagai ketua yang ke-7? Gimana sih perasaannya? Ya perasaannya, ya secara umum perasaan baik, karena kita ketahui sekarang pandemi dan kebanyakan organisasi baru mau berusaha untuk hidup lagi setelah kita dihadapkan dengan pandemi. Dan saya bersyukur selama 1 tahun terakhir, ya KESA tetap survive, tetap melanjutkan dinamikanya walaupun di tengah pandemi. Awal-awal itu ya kami coba diskusi online, tetapi kan kami merasa bahwa diskusi online ini tidak terlalu kondusif dan tidak terlalu banyak bermanfaat. Jadi oleh karena alasan-alasan itu kami mulai melakukan diskusi offline. Jadi pada intinya saya bersyukur sekali sampai saat ini KESA masih berdinamika walaupun di tengah pandemi seperti itu. Pertanyaan aku selanjutnya nih Kak, selama kurang lebih 1 tahun ini gimana sih Kak Heri mengevaluasi kinerja organisasi KESA ini? Kayak gitu, gimana sih Kak? Baik kok. Kalau mengevaluasi organisasi itu, ya sebenarnya ada agendanya kan. Pada setiap bulan itu sekretaris melalui sekretaris kami selalu melakukan evaluasi terhadap dinamika selama 1 bulan ya. Nah, kalau misalnya di dalam di dalam KESA selama 1 tahun ini, sebenarnya bagi saya KESA sedang mengalami suatu kebangkitan ya. Kenapa saya katakan kebangkitan? Saya menjadi kepala desa dan pengurus, saya mengangkat pengurus itu kan di tengah pandemi. Di tengah semua orang ya mau nyaman di kos dan segala macam. Tapi kan ada orang-orang yang ya pengurus-pengurus saya ini ada yang bersedia untuk keluar dari kos, keluar dari zona nyamannya, melakukan kegiatan begitu ya. Nah, bagi saya iya dalam beberapa hal mereka tidak maksimal, tetapi saya perlu mengapresiasi kemauan dan niat mereka sehingga bertahan sampai pada titik ini. Sekali lagi ya, kalau saya misalnya memakai idealisme dan perfeksionis saya, mungkin tidak ada pengurus yang bertahan sampai sekarang. Nah, kalau yang dievaluasi ya soal itu tadi, bagaimana kita senantiasa berkomitmen untuk tetap berdinamika di organisasi. Kalau misalnya saya berhalangan, saya akan komunikasikan dengan sekretaris, misalnya sakit atau apa, berkomunikasi dengan sekretaris. Hal-hal seperti itu yang coba kita rawat. Dan ya selama 1 tahun ini secara umumnya sih saya bangga lah selama 1 tahun ini dinamika organisasi kita berjalan. Jadi kekompakan di sini organisasi ini betul-betul dibutuhkan ya Kak. Ya. Terus dari cerita Kak Heri tersebut, apakah itu sudah memenuhi target yang Kakak rencanain atau justru sebaliknya? Kalau saya melihat cara kerja pengurus, cara mereka bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya, ya saya kasih nilai lah 70%. Memang ya kita tidak tahu apa, kita harus sadari juga kita tidak mungkin akan mencapai 100% di tengah situasi sekarang, di tengah kelompok studi yang kemudian di dalamnya terdiri dari berbagai kepala beragam pikiran, ya pastikan setiap orang berbeda pandangan. Kak Heri pernah nggak sih ngerasa kayak ada dapat masalah terus langsung merasa kayak itu udah menjadi titik terendah Kak Heri selama menjalankan berbagai macam tugas, terus mendampingi para anggota-anggota di organisasi, kira-kira ada nggak Kak? Ya, kalau soal titik terendah pasti ada ya. Titik terendah dalam artian ya soal bukan semata-mata juga bagaimana kita berkonflik dengan orang lain, tapi konflik dengan diri sendiri juga kadang-kadang itu menjadi titik rendah. Ya ambil contoh lah, misalnya kemudian kita merasa apa yang kita kerjakan itu menjadi sia-sia kan ya,
ada perasaan-perasaan seperti itu. Lalu kemudian ketika kita bertemu dengan pengurus misalnya, apa yang kita rencanakan ada sekali lagi karena kita di dalam kelompok yang terdiri dari berbagai kepala, ya sehingga hal yang pasti terjadi suatu perbedaan pandangan. Jadi poin inti bagi saya, titik terendah itu pasti ada dalam siapapun itu pasti ada titik terendahnya. Ya. Baik dari internal dia maupun ketika dia berhadapan dengan orang lain. Tapi sekali lagi ya, pasti setiap orang juga mempunyai solusi untuk keluar dari titik terendah itu. Terus apakah selama menjabat sebagai seorang ketua ini itu berdampak pada tujuan utama kakak datang berkuliah di Jogja atau bagaimana? Bagi saya tidak. Justru organisasi itu bagi saya itu melatih kita untuk manajemen waktu. Oke, saya tahu banyak orang berpendapat bahwa ketika saya berorganisasi otomatis kuliah saya hancur. Bagi saya tidak. Itu tergantung bagaimana orang punya komitmen terhadap organisasi. Artinya organisasi itu selalu mengajarkan hal-hal yang baik sebenarnya, tetapi persoalannya bagaimana kita mengatur waktu. Ya. Ambil contoh, saya menjadi ketua atau menjadi kepala desa, tetapi saya tidak pernah mengabaikan tugas kuliah saya, entah tugas individu maupun tugas kuliah. Akhirnya sampai saat ini saya masih berjalan normal semester 6 kan. Jadi apa sih kesan yang paling bermakna menurut Heri selama menjalankan tugas ini selama kurang lebih 1 tahun? Ya bagi saya selama 1 tahun menjadi kepala desa, ya otomatis relasi yang paling intens yang saya bangun adalah otomatis dengan pengurus. Pasti bakalan kangen banget ya kak? Ya kangen banget. Bahkan saya lebih suka berdinamika desa dibanding kampus. Jadi apa pesan Kak Heri sebagai setelah menjalankan tugas-tugas ini, terlebih khusus untuk para mahasiswa yang mungkin sekarang itu menjabat sebagai ketua organisasi atau mungkin yang memiliki motivasi agar nantinya itu bisa jadi seorang ketua, apa sih Kak pesannya? Ya untuk teman-teman yang sedang berorganisasi, yang pertama ya dia harus punya, bagi saya menjadi ketua itu tidak serta-merta bahwa saya punya jabatan ini. Tapi yang pertama yang sekali lagi harus mempunyai rasa memiliki atau rasa kepemilikan terhadap suatu organisasi. Kalau dia mempunyai rasa itu, dia akan bertanggung jawab seluruhnya terhadap organisasi. Entah dia sebagai ketua ataupun sebagai anggota biasa. Lalu kemudian ya ketika menjabat sebagai ketua jangan lupa pengurus. Oleh karena itu ya mestinya harus ada komunikasi yang baik dengan pengurus juga. Karena kepemimpinan saya akan berhasil atau kepemimpinan dia akan berhasil, itu tergantung bagaimana dia melakukan komunikasi dan interaksi dengan pengurus juga. Jadi kepengurusan itu kan terdiri dari ketua dan pengurus. Jadi harus ada komunikasi yang intens dan relasi yang baik supaya apa yang menjadi visi misinya itu atau apa yang menjadi cita-cita organisasi itu dapat tercapai. Oke teman-teman, jadi kita udah dengar banyak cerita dari Kak Heri tentang jabatannya dia, tugas-tugasnya dia selama menjadi ketua di organisasi KESA ini. Jadi ini betul-betul bermanfaat bagi teman-teman semua ataupun saya sendiri, terutama dalam hal organisasi begitu. Jadi teman-teman harus nonton konten kita hari ini, dan makasih untuk Kak Heri yang sudah menyempatkan diri Sama-sama. untuk berbincang-bincang sama aku hari ini, membagi pengalaman-pengalamannya. Terima kasih banyak, tetap semangat dan melanjutkan tugas yang tersisa. Siap. Ataupun tugas-tugas baru ke depannya. Jadi sekian dari kami teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan, terutama untuk yang suka jalan-jalan, tetap memperhatikan protokol kesehatan. See you.